Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen ajaran agama Islam, di sini kami dari kelompok 1 Ilkom 2 akan mempresentasikan materi tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup ajaran agama Islam. Saya Himalinda Syarifah Hanum. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian pendidikan agama Islam. Untuk materi lebih lengkapnya, kalian bisa melihat di PowerPoint yang telah kami buat dan telah kami share kepada kalian semuanya. Di sini saya akan menyampaikan tentang garis besarnya saja. Untuk pendidikan agama Islam secara general, pendidikan agama Islam merupakan program yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, serta diikuti tuntunan untuk menghormati penganut agama lain. Hal ini terjadi karena negara Kesatuan Republik Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Idealnya, pendidikan agama Islam mendasari pendidikan lainnya. Dalam materi pendidikan agama Islam, mencakup bahan-bahan pendidikan agama berupa kegiatan, pengetahuan, pengalaman, serta nilai atau norma-norma dan sikap dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan agama. Itu untuk pendidikan agama Islam secara general. Nah, sekarang untuk di pengertian agama Islam menurut para ahli. Di sini akan saya jelaskan salah satunya saja. Kalian bisa melihat materi dari pengertian agama Islam secara lengkapnya di PowerPoint. Menurut Muhaimin, pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah. Terima kasih. Ruang lingkup pendidikan agama Islam. Ruang lingkup pendidikan agama Islam merupakan semua hal yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, di mana ruang lingkup ini merupakan sebuah alat untuk membatasi pembahasan ke arah spesifikasi dari pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam sebagai pendidikan yang diberikan kepada peserta didik guna pencapaian manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang berakhlakul karimah serta mampu mengaktualisasikan hasil dari proses pendidikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dari proses pendidikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, di mana sangat dipengaruhi oleh lingkungan maupun ruang lingkup pendidikan agama Islam itu sendiri. Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis merupakan sebuah kitab petunjuk moral yang komprehensif dan sempurna, berasal dari langit untuk kebaikan manusia dalam alam semesta. Kitab ini memberi kebebasan pada umat manusia untuk mengatur hidupnya menuju kebahagiaan dan cemerlang, lahir batin di atas landasan iman dan bingkai moral yang kukuh dan abadi. Sedangkan As-Sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan penafsiran Al-Quran dalam praktek atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingat bahwa pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan perwujudan dari Al-Quran yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam dan yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan. Iman secara maknawi dapat dijelaskan sebagai kepercayaan dalam agama Islam. Dikenal dengan adanya rukun iman yang diliputi 6, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Syariah. Syariah adalah semua peraturan agama yang ditetapkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulnya. Di samping itu, syariat juga
mencakup hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, haram, mubah, sunnah, dan makruh. Muamalah. Muamalah adalah hukum, pengarahan atau ajaran Islam yang menyangkut segala tindak tanduk manusia dalam berhubungan dengan makhluk lain, baik manusia itu sendiri, hewan, tumbuhan dan lingkungan ataupun benda-benda mati lainnya. Ajaran Islam yang menyangkut dengan semuanya ini tidak hanya yang secara khusus ditunjukkan kepada Allah seperti ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, keyakinan hanya kepada Allah, dan lain sebagainya. Dalam bidang muamalah, ajaran Islam mengatur bagaimana seharusnya membina hubungan antara orang-orang yang mempunyai agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Ibadah. Secara umum, ibadah berarti mencakup semua perilaku dalam sebuah aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah, yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam pengertian khusus adalah perilaku manusia yang dilakukan atas perintah Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut ritual seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain menurut isinya. Terkenal dengan rukun Islam yang berjumlah 5, yaitu 1. Mengucap syahadat, sekurang-kurangnya 1 kali seumur hidup. 2. Sholat yang wajib dilakukan 5 kali dalam sehari. 3. Zakat bila memenuhi syarat atau memungkinkannya. 4. Saum atau puasa, berpuasa dalam 1 bulan dalam 1 tahun. 5. Haji, disyaratkan 1 kali seumur hidup bila memenuhi syarat tertentu dan mampu. Akhlak. Ilmu akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia, lahir dan batin. Dengan lain perkataan, ilmu akhlak adalah 1. Menjelaskan arti baik dan buruk. 2. Menerangkan apa yang seharusnya dilakukan. 3. Jalan untuk melakukan perbuatan. Yang terakhir, menyatakan tujuan dalam perbuatan. Di dalam menjalani hidup inilah akhlak diperlukan untuk menjalin hubungan kepada orang lain maupun lingkungan, guna memberikan respon yang baik kepada kita. Adalah jalan yang tepat bila kita memiliki akhlak yang baik. Sejarah. Sejarah adalah peristiwa adanya batasan waktu, yaitu masa lampau, dan adanya perilaku, yaitu manusia, dan daya kritis penelitian sejarah. Umat Islam sebagai bagian masyarakat tentu saja tidak lepas dari sejarah tentang kehidupan Islam. Di antaranya unsur-unsur kesejarahan yang paling penting adalah kesatuan umat Islam. Sejarah telah meletakkan landasan bagi umat Islam berupa persatuan yang mengatur seluruh segi kehidupan. Kalaupun dalam tataran politik tidak pernah ada persatuan umat yang senantiasa melekat sepanjang sejarah, terutama setelah kejatuhan kekhalifahan Islam pada awal-awal abad ini. Ikatan persatuan dalam tataran budaya dan emosi tidak selalu melekat secara terus-menerus. Saya Chelsea Vero Juvenia Trianto menjelaskan tentang tujuan ajaran agama Islam. Tujuan ajaran Islam. Islam diajarkan dan dipelajari sejak kecil yang bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari penderitaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan berpegang teguh pada ajaran ini, semua manusia pasti akan hidup damai dan sejahtera, karena Islam mengajarkan norma-norma hidup dan perilaku kehidupannya dengan baik dan jauh dari penderitaan. Fungsi ajaran agama Islam. Fungsi dari ajaran agama Islam sendiri terdiri sebagai berikut. 1. Sebagai pembimbing dalam hidup.
kepribadian yang mencakup segala unsur pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang dapat sejak kecil. Dalam pertumbuhan seseorang terbentuk kepribadian yang harmonis dan saling menolong. Yang kedua adalah penolong dan kesukaran. Dengan keyakinan bahwa setiap cobaan yang menimpa dirinya merupakan ujian dari Tuhan yang harus dihadapi dengan kesabaran, karena Tuhan memberikan cobaan kepada hamba-Nya sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, barang siapa yang mampu menghadapi ujian tersebut dengan sabar, akan ditingkatkan kualitas manusia itu. Sekian dari kelompok kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.